Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pasca insiden meninggalnya seorang perempuan yang jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Ombudsman menggelar inspeksi mendadak ke lokasi kejadian. Investigasi polisi juga tengah menyelidiki adanya unsur kelalaian pihak pengelola bandara. Insiden meninggalnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan yang terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara kian berbuntut panjang. Senin siang, Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar mengecek kondisi sejumlah lift di Bandara Kuala Namu, termasuk lokasi jatuhnya korban. Muncul dugaan adanya unsur kelalaian dalam perawatan lift. Ini lift ini sering rusak, ya, sering perbaikan karena kemarin itu sering rusak, sering macet, ya. Dugaan kelalaian di dalam yang sementara, dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama liftnya, ya kan? Nah di situ kelalaiannya. Saat kejadian, Aisyah diduga tak mengetahui bahwa lift yang ia naiki memiliki 2 pintu yang berseberangan. Panik ketika pintu lift tempat ia masuk tak terbuka saat tiba di lantai tujuan, korban terus berupaya menekan tombol hingga pintu lift terbuka. Diduga, korban jatuh ke dalam celah selebar sekitar 50 cm ini hingga meninggal dunia dan baru ditemukan 3 hari kemudian karena muncul aroma yang tidak sedap dari lantai dasar lift. Pihak pengelola bandara menyebut celah pada lift diakui sesuai desain konstruksi yang ditujukan untuk jalur evakuasi dan perawatan. Jadi celah tersebut memang sejak awal ada karena konstruksi bangunan lift itu sendiri dibuat sesuai dengan desain konstruksi bangunan gedung terminal. Dan setelah itu dialokasikan untuk jalur sebetulnya jalur evakuasi kalau terjadi sesuatu dan untuk perawatan petugas pemeliharaan atau maintenance. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pihaknya akan menindak tegas manajemen Bandara Kuala Namu imbas insiden maut ini. Kami sudah menugaskan Dirjen Udara untuk melakukan tambahan inspeksi dan kita akan lakukan tegas. Bahkan kami sangat menghargai upaya Polri untuk melakukan penegakan hukum. Apapun harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen AP2. Jadi detailnya akan kita laporkan berikutnya ya. Jadi yang penting kita akan tindak tegas itu semuanya. Dalam inspeksinya, Ombudsman juga menemukan bahwa informasi tentang penggunaan lift dengan 2 pintu akses di Bandara Kuala Namu juga tidak tersosialisasi secara optimal. Bisa dibukanya pintu sisi A sebagai akses masuk tadi itu berarti lift ini tidak memiliki standar keamanan yang memadai atau juga pemeliharaan yang memadai yang itu bahkan dengan cara manual pun bisa dibuka. Siapa yang bersalah? Ini yang sangat penting ini, Mas Ibrahim. Dalam setiap kesalahan kebijakan publik atau kesalahan pelayanan publik harus ada orang yang bertanggung jawab. Meski pengelola Bandara Kuala Namu PT Angkasa Pura Aviasi telah menyampaikan permohonan maaf, keluarga korban tetap akan menempuh jalur hukum. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak bandara dan petugas keamanan bandara. Ada berapa orang yang dipanggil, Pak? Saksi-saksi yang dipanggil? Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 12 orang. Nantinya akan mungkin bertambah sesuai dengan kapasitas daripada saksi yang akan nanti kami minta keterangan. PT Angkasa Pura Aviasi kini juga tengah melakukan sejumlah perbaikan dan audit menyeluruh, baik standar prosedur operasional maupun standar keselamatan dan keamanan semua fasilitas bandara. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kita segera terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dedi Zulkifli Tarigan. Selamat siang, Dedi. Siapa saja saksi yang diperiksa hari ini, Dedi? Baik, berarti selamat siang, Saudara. Untuk siang ini, polisi memang mengagendakan untuk memeriksa dari pihak keluarga. Dan sejauh ini, ada 12 orang saksi yang sudah diperiksa. Ke-12 itu merupakan dari security bandara dan pengelola pihak bandara. Dan untuk saat ini keluarga yang memang sudah dijadwalkan dipanggil datang dan melakukan pemeriksaan, tapi yang ini belum datang dan kita masih menunggu. Namun begitu pihak polisi juga masih melakukan upaya-upaya lain juga menggali informasi-informasi agar dapat diketahui hal-hal pasti apa yang terjadi pada lift tersebut. Terima kasih. Dedi, lantas bukti apa saja yang sudah dikantongi oleh polisi untuk menindaklanjuti kasus ini, Dedi? Ya, nanti untuk bukti-bukti pihak kepolisian belum menyampaikan bukti apa aja yang telah mereka temukan. Namun informasi tentang apa yang terjadi di lift itu mereka sudah punya melalui CCTV, baik itu juga informasi dari pihak keamanan bandara maupun pengelola. Dan memang masih memerlukan waktu sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Kasat sebelumnya, bahwasanya mereka perlu kehati-hatian juga untuk bisa menentukan penyelidikan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Polisi masih terus menyelidiki. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Dedi Zulkifli Tarigan yang melaporkan langsung dari Polres Deli Serdang terkait dengan jatuhnya seorang perempuan di lift Bandara Kuala Namu. Terima kasih, Dedi, atas laporan Anda.